Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Pradana Arianto dengan NIM 211065101 dari TI kelas D. Kali ini saya akan menjelaskan algoritma kriptografi, yaitu algoritma yang bernama Wagner Cipher. Untuk pembahasan algoritma ini yang pertama ada definisi dan sejarah dari algoritma kriptografi Wagner Cipher, kemudian bagaimana algoritma ini menenkripsi dan mendekripsikan suatu string, kemudian ada kelebihan dan kekurangan pada bahasa yang terakhir. Yang pertama adalah definisi. Wagner Cipher merupakan sebuah algoritma kriptografi atau teknik penyandikan teks klasik yang menggunakan pola pengulangan kunci sandi untuk mengamankan teks asli. Algoritma Wagner Cipher menggunakan sebuah kunci sandi atau pola perulangan huruf sebagai acuan untuk menggeser huruf-huruf dalam teks asli. Setiap huruf dalam kunci sandi digunakan secara bergantian untuk menggeser huruf-huruf dalam teks asli. Jadi dalam algoritma Wagner Cipher sendiri, selain kita memerlukan teks asli yang akan kita enkripsi, kita juga memerlukan sebuah kunci. Kunci ini yang nantinya akan menjadi acuan dalam mengamankan teks yang akan dienkripsi dengan menggeser-gesernya berdasarkan acuan dari kunci kunci ini. Nah, untuk bagaimana apa itu kunci dan bagaimana cara menggunakannya akan saya bahas lagi. Selanjutnya ada sejarah. Algoritma Wagner Cipher sendiri pertama kali dipublikasikan oleh seorang kriptologis dari Prancis yaitu Blaise de Vigner pada abad ke-16. Kemudian pada abad ke-16 sendiri, Ratu Mary dari Skotlandia menggunakan algoritma ini dalam komunikasi selama masa pengasingannya dan selain digunakan oleh Ratu Mary di abad 16, algoritma apa algoritma Wagner Cipher ini digunakan selama Perang Dunia Pertama oleh banyak negara, termasuk Jerman, Inggris, dan Amerika untuk mengamankan pesan militer mereka. Nah, walaupun sudah tidak digunakan dalam dunia militer, algoritma Wagner Cipher ini digunakan eh, pada zaman modern ini seperti protokol pengamanan website HTTPS. Namun eh, kalau Wagner Cipher sendiri ini masih tergolong algoritma klasik sehingga walaupun eh, di zaman modern ini digunakan untuk pengamanan website, tapi ya tidak sebaik dengan algoritma modern seperti AES, 3DES, dan algoritma modern lainnya. Kemudian selanjutnya ada cara kerjanya. Cara kerja dari Wagner Cipher ini mirip dengan Caesar Cipher, yaitu dengan mengenkripsi plain text, teks dasar pada pesan dengan menggeser huruf pada pesan tersebut sejauh nilai kunci pada deret alfabet. Wagner Cipher menggunakan metode substitusi abjad majemuk. Substitusi abjad majemuk mengenkripsi setiap huruf menggunakan kunci yang berbeda. Tidak seperti Caesar Cipher yang menerapkan metode substitusi abjad tunggal pada semua huruf. Jadi kalau Caesar Cipher dia itu hanya menggeser apa namanya? Menggeser huruf-huruf itu berapa kali ke depan atau berapa kali ke belakang. Tapi kalau seumpama di Wagner Cipher ini dia menggeser huruf pada plain text itu sebanyak sesuai dengan deretan pada kunci pada key yang tersedia. Kemudian ini contoh cara enkripsi menggunakan Wagner Cipher. Misalkan kita di sini ada kalimat yang akan kita enkripsi yaitu hello world dengan kata kunci dengan key-nya secret. Syarat untuk mengenkripsi kalimat suatu string pada algoritma Wagner Cipher adalah kunci yang apa kunci harus memiliki jumlah huruf pada kunci
harus sama dengan atau lebih dari kalimat yang akan dienkripsi. Maksudnya adalah, misal di sini ada kalimat hello world, berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, ada 10 huruf, spasi tidak dihitung. Kemudian kata kunci secret di sini ada 6, berarti kan kurang 4. Nah, bagaimana? Kan syaratnya tadi harus sama dengan atau lebih dari jumlah huruf pada kalimat yang akan dienkripsi. Caranya adalah kata kunci secret ini kita tulis ulang sebanyak 2 kali. Sehingga secret kemudian di sini secret. Sehingga jumlah huruf pada kunci sekarang secret ada 1, 2, 3, 6, dan 12. Hello world ada 10. Berarti sudah memenuhi. Nah, bagaimana kalau dalam 2 kali ini eh, tidak terpenuhi? Berarti kita ulang sebanyak 3 kali, 4 kali, dan seterusnya sampai jumlah eh, huruf pada kunci lebih atau sama dengan kalimat yang akan dienkripsi. Kemudian kita gunakan tabel ini sebagai acuan dalam menggeser kalimat yang akan di apa namanya? Kalimat yang akan dienkripsi. Ada A itu dimulai dari 0, kemudian Z itu 25. Kemudian cara mengenkripsinya yang pertama adalah kita ubah string hello world ke sesuai dengan nomor yang ada di bawah sini. Misal dia H di sini sesuai dengan tabel ini dia ada di nomor 7. Berarti kita tulis nomor 7. Kemudian E di tabel sini ada 4. Di tabel ini ada nomor 4. L di tabel di sini terletak di nomor 11. Kemudian O sesuai pada tabel sini 14. W sesuai tabel di nomor 22. O tadi 14. Kemudian R di sini 17. L ada 11. Dan yang terakhir D ada 3. Kemudian setelah kita mengubah kalimat hello world ini ke dalam urutan pada tabel ini, kita juga akan mengubah kalimat kunci ini, secret, ke dalam urutan penomoran angka pada tabel ini. Kita punya S di sini ada di urutan 18, E ada di urutan 4, C ada di urutan 2, R ada di urutan 17, E ada di urutan 4, dan yang terakhir T ada di urutan 19. Lah, bagaimana dengan secret yang ini? Sama. Berarti kita tulis ulang ini sebanyak 2 kali di sini. Nah, seperti ini ya. Tadi kan kalimatnya 7, 4, 11, 14, 2, 22, 14, 17, 11, 3 untuk Hello World, dan Secret 18, 4, 2, 17, 4, 19. Nah, kita ulang kalimatnya sebanyak 2 kali ini Secret dari 18 sampai 19. Kemudian dari 18 sampai 19 kita ulang 2 kali. Kemudian kita geser posisi ini ke depan sebanyak 18 kali. Atau kalau mau gampangnya tinggal 7 ditambah 18 itu dia terletak di posisi dia hasilnya berapa, kemudian di hasil itu dia posisinya abjadnya berapa. Misal di sini saya akan contohkan menggunakan pergeseran terlebih dahulu. Di sini ada 7 itu H. Kemudian kata kunci yang pertama kan secret. Secret tuh huruf utamanya S 18. Berarti H kita geser sebanyak 18 kali ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dia ketemu Z. Atau kalau seumpama biar lebih cepat, tinggal 7 tambah 18 sama dengan 25. 25 ini abjad berapa pada urutan 25? Berarti Z. Ya. Kemudian ada E, dan ini juga E juga S. Ini secret nih ya, S E.
C, R, E, T. Ini juga sama. Di sini E, hello, hello world. Ya, ini yang atas nih hello world dan ini kuncinya secret. Selanjutnya Hmm, kita akan enkripsikan kita akan ubah sebanyak 4 kali ke depan, atau kita jumlahkan 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 di sini apa? Urutan update ke 8 apa I? Berarti kita tulis I. 8. Kemudian L. L kita pasangkan dengan C. C di sini 2 pada urutan 2 dan L pada urutan 11. Tidak geserkan L ke depan ke kanan sebanyak 2 kali ke kanan. Berarti atau 11 tambah 2 13. 13 di sini apa? Dia N. Kemudian L yang kedua dia digeser, dia L kedua berpasangan dengan R. R di sini 17. Kita geser L 11 sebanyak 17 kali ke kanan atau kita tambahkan, berarti 11 tambah 17 28. Nah, di sini kan ada 25, sedangkan hasil penjumlahan ini 28. Bagaimana caranya? Tinggal kita kurangi saja 28 kurangi 25, yaitu 23. Berarti kita geserkan di sini 1 2 3, berarti C. Atau kalau seumpama bingung tinggal geser manual satu-satu. Di sini L pasangannya dengan R. L ini 11, R itu 17. Berarti L yang nomor 11 digeser sebanyak 17 kali. L di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, berarti C. Kemudian ada di sini 14. 14 ditambah 4, ya ini, oh ya, O berpasangan dengan E, berarti 14 digeser sebanyak 4 kali ke kanan, atau 14 ditambah 4 sama dengan 18. 18 di sini posisinya S. Oke, ini adalah string hello yang kita enkripsi dengan tanda kunci secret. Jadi kunci di sini itu patokannya adalah untuk eh, untuk mengganti huruf ini, hello ini, dengan menggantinya dengan huruf lain, yaitu menggeser sejauh, ya, ini tadi sejauh sesuai dengan urutan di ini tadi, urutan angka ini sesuai abjad. Kemudian ada word di sini W itu 22 berpasangan dengan T, jadi 22 tambah 19. Kita bisa juga menggunakan cara yang biar tidak bingung ya. Kita geser sebanyak 19 kali. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ya 15, ya di sini P. Kemudian O berpasangan. Nah, ini tadi harus ditulis ulang biar apa namanya? Biar jumlah huruf pada kunci ini lebih atau sama dengan dari kalimat yang ada enkripsikan. Oke, kemudian O di sini ada 14, kita geser sebanyak 18 kali. 14 tambah 18, dia 32, ini 12, 32, 32, 25, 6, 6, 6 di sini ada posisinya G. Oke, selanjutnya ada di sini R berpasangan dengan E. R di sini ada 17, E di sini ada 4.
17 tambah 4 ada 21, 21. 17 tambah 4, 21, 21 di sini P. Kemudian ada L. L kita berpasangan dengan, ini W pasangan dengan T, U ini, S ini L dia berpasangan dengan C, berarti 11 ditambah 11, L-nya itu 11 ditambah 2-nya dari C yaitu 2, ada 13. 13 di sini ya N. Kemudian yang terakhir ada D. D di sini di nomor 3, kemudian pasangkan dengan R, ini R ya. R di sini di nomor 17, berarti 3 3 ditambah 17 sama dengan 20. 20 di sini mewakili huruf U. Oke. Berarti string hello world dengan kata kunci secret, jika kita enkripsi menggunakan algoritma Wagner cipher, dia menghasilkan akan huruf baru, kalimat baru ini. Nah, tadi kan hurufnya hello world ada 10. Kemudian secret tidak cukup. Kita tulis ulang secret sebanyak 2 kali. Secret ada 6, kita tulis 2 kali jadi 12. Nah, terus bagaimana dengan eh, dua sisanya? Bagaimana dengan dua huruf sisanya ini, kan kelebihan 2. Harusnya kan hanya 10. Berarti ini tidak usah dipakai. Selanjutnya kita akan mencoba mendeskripsikan kalimat hello world yang tadi ya, biar sama dengan kata kunci secret. Nah, untuk mendekripsi menggunakan algoritma Wagner cipher itu sebetulnya sama. Kita kalimat ini kita juga harus ubah ke bentuk ini ya, nomor biar tidak bingung. JINCSBGBNU ini Z-nya 25, I di sini 8, kemudian N 13, C 2, terus S di sini 18, P di sini 15, G di sini 6, P 21, N 13, dan U di sini 20. Secret juga sama, S di sini 18, E 4, C 2, R 17, R ya 17, E tadi 4, dan terakhir T sama dengan 19. Nah, kemudian sama untuk mendekripsi, kata kuncinya harus dia jumlahnya harus lebih atau sama dengan kalimat yang akan kita dekripsikan. Kalau seumpama kurang, kita tulis ulang sebanyak 2 atau berapa kali agar kalimatnya itu lebih atau sama dengan kalimat yang akan didekripsi. Kemudian bedanya antara enkripsi dengan dekripsi menggunakan algoritma Wagner cipher. Ketika dekripsi, kita menggeser huruf itu ke kanan sesuai dengan kata kunci. Misal kalau kita mau mendekripsi tadi, mau mengenkripsi, kita harus menggeser kalimat 7 sejauh 18 kali ke kanan. Beda kalau dekripsi, itu kalimatnya itu digeser ke kiri. Jadi kalau dekripsi itu ke kiri, kalau enkripsi itu ke kanan. Pola pergeserannya. Berarti kalau enkripsi tadi dia ditambah, huruf angka pada plain sesuai urutan plain text itu ditambah dengan angka kunci, urutan pada kunci, setiap kunci itu ditambah, kalau dekripsi itu dikurangi karena dia bergesernya ke kiri. Tuh. Kemudian kita contohkan 25 di sini. Tadi kalimat ini ya, ZINCS ini 25 digeser sejauh 18 kali, atau kita kurangi 25 kurangi 18 di sini 7. 7 mewakili huruf H. Kemudian ini Z I N C S P G P N U
kemudian ini secret, secret, dan sama juga ini harus ditulis 2 kali karena secret cuma 6 secret. Oke. Kemudian dipasangkan dengan I pada kalimat ini dipasangkan dengan kunci E pada kalimat secret. Berarti 8 dikurangi 4. 4, 4 di sini E. Kemudian sama juga N dipasangkan dengan C. 13 dikurangi 2, dia 11. 11 di sini L. Nah, bagaimana kalau seumpama ini? 2. Di sini kalimat C, 2 harus digeser sebanyak 17 kali ke kiri. Kalau seumpama bingung, kita bisa geser secara manual. Berarti 2 di sini C, kita geser sebanyak 17 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 di sini posisinya di L. Nah, L, kemudian akhir 18 dikurangi 4, 14, 14 di sini O. Sama juga ini, P dia berpasangan dengan T. P di kalimat ini yang di string ini dia berpasangan dengan T pada kata kuncinya. Ini jadi 15 digeser sejauh 19 kali ke kiri. Di sini 15 P geser sejauh 19 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 W. Kemudian di sini 6 juga digeser sejauh 18 kali. G ini berpasangan dengan S. G 6 berpasangan dengan S yang 18 di urutan 18. Kita geser sejauh 18 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ketemu O. Kemudian 21 ini V berpasangan dengan E. 21 dikurangi 4, 17. 17 di sini mewakili huruf R. Kemudian yang ini N kita pasangkan dengan C. 13 dikurangi 2 sama dengan 11. 11 mewakili L. Dan yang terakhir U kita pasangkan dengan R. 20 dikurangi 17. 3 di sini D. Berarti sesuai ya. Jadi string JNCS itu kalau kita dekripsikan, kita pecahkan dengan kata kunci secret, dia menjadi hello world. Jadi bedanya kalau enkripsi itu kita geser kalimat yang akan kita enkripsikan sesuai dengan urutan tanda tabel ini, kita geser ke kanan sesuai dengan urutan kalimat pada kunci sini, sesuai dengan urutan abjad pada kalimat ini. Kalau dekripsi kita geser ke. Jadi kalau enkripsi ke kanan, dekripsi geser. Kalau enkripsi geser ke kanan, dekripsi geser ke kiri. Kalau enkripsi dia ditambah, dekripsi dia dikurangi. Ini selanjutnya yang terakhir adalah kelebihan dan kekurangan algoritma cipher. Kelebihannya tidak memerlukan komputer atau perangkat elektronik khusus karena cukup terlalu gampang, makanya algoritma ini dipakai sebelum komputer ada, seperti pada Perang Dunia Pertama dan pada abad ke-16 di mana komputer tentu saja belum ditemukan. Kemudian kunci sandi yang digunakan sulit ditebak karena pola perulangan yang sulit diprediksi. Jadi kunci sandi itu sulit ditebak. Kenapa? Karena kalau orang tidak mempunyai kuncinya, dia tidak akan dipecahkan. Kenapa? Karena pola perulangannya dia digeser sebanyak berapa kali itu sesuai dengan urutan uh, abjad pada kunci itu. Kemudian relatif mudah diimplementasikan dan dipahami oleh orang yang tidak memiliki latar belakang teknik yang mendalam di bidang kriptografi. Kemudian yang kekurangannya rentan terhadap serangan kriptanalis yang menggunakan teknik analisis frekuensi dan indeks kesamaan. Nah, seperti kata kunci secret itu tadi, dia kan untuk menenkripsi kalimat hello world kan kurang jumlahnya. Apa yang harus dilakukan yaitu
ditulis ulang secret sebanyak 2 kali. Nah, itu kan kesamaan, dia berulang. Teknik analisis frekuensi. Jadi mudah ditebak. Nah, bagaimana kok caranya biar algoritma Wagner cipher itu tidak mudah ditebak? Yaitu menggunakan key-nya itu harus lebih, kalau bisa lebih dari jumlah dari kalimat yang akan kita enkripsikan, seperti itu. Jika pesan terlalu pendek, kunci sandi dapat mudah ditebak, ya. Kemudian kunci sandi dapat mudah ditebak jika sering digunakan secara berulang, yaitu tadi yang sudah saya jelaskan. Secret apa, key-nya itu harus jumlah huruf pada secret, dan jumlah huruf pada key-nya harus lebih dari kalimat yang akan kita enkripsi. Di kesimpulannya, algoritma Wagner cipher yang telah digunakan dalam sejarah sebagai alat untuk mengamankan komunikasi rahasia. Meskipun Wagner cipher memiliki kelebihan dalam hal kemudahan implementasi dan penggunaan, algoritma ini juga rentan terhadap serangan kriptanalis. Oleh karena itu, penggunaan algoritma Wagner cipher sebaiknya dipertimbangkan dengan cermat, tergantung pada tujuan keamanan yang dibutuhkan. Dengan perkembangan teknologi dan kriptografi yang semakin maju, algoritma ini sudah tergantikan algoritma yang lebih kuat dan aman. Jadi karena algoritma Wagner cipher ini dia termasuk algoritma klasik, berarti algoritma ini sudah tergantikan dengan algoritma modern yang lebih aman, tentunya seperti algoritma 3DES, HIS, DES, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Itu adalah sekian penjelasan dari eh, algoritma kriptografi Wagner cipher dari saya. Kurang lebihnya apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.